Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para tua saya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar dari kedua mempelai, dan teristimewa kepada raja dan ratu sehari yang baru saja kita latih bersama, dan hadirin hadirat yang insya Allah para undangan yang dimuliakan dari Allah. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama menyaksikan sebuah peristiwa yang sakral, ijab kabul antara saudara Wahab dengan saudari Muhawiyah. Tadi di khutbah nikah, Pak Imam kita membaca sebuah hadis, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Bahwa Nabi mengatakan pernikahan itu adalah sunnahku. Sunnah di sini bukan dalam arti hukum, tetapi sunnah dalam arti jalan hidup. Sehingga mengatakan siapa yang tidak melaksanakan pernikahan itu berarti dia tidak mengikuti jalan hidupnya Nabi. Kalau dalam agama lain orang suci ketika kita tidak menikah, tapi dalam Islam justru menikah adalah salah satu cara untuk mensucikan diri. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah diberikan fasilitas surga, tetapi ternyata fasilitas surga tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Allah menciptakan pasangannya yang kita kenal dengan Hawa. Apa artinya? Bahwa memang pernikahan ini adalah merupakan fitrah manusia selama dia masih normal secara biologis maupun secara psikologis. Jangankan yang belum menikah, yang sudah menikah saja kalau diberikan kesempatan pasti masih banyak yang mau. Itulah sebabnya sehingga dalam agama kita orang yang belum mendapatkan jodohnya itu diajarkan sebuah doa. Jadi ini yang belum dapat jodoh boleh dihafal-hafal ini doa. Yang sudah dapat jodoh tidak usah kasih kesempatan yang belum. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itulah doa yang diajarkan kepada Nabi Zakaria. Dan ini diajarkan kepada kita untuk selalu diamalkan agar kita dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya. Ada dua hal yang menarik yang kita saksikan tadi. Yang pertama, walaupun mas kawinnya adalah uang 320.000, tetapi orang tua kita tidak pernah luput selalu mengikutkan ada Al-Quran dan seperangkat alat salat setiap terjadi ijab kabul. Bahkan tidak jarang Al-Quran dan seperangkat alat salat ini jadikan sebagai mahar. Pertanyaannya kenapa? Di zaman Nabi belum dikenal yang seperti ini. Zaman Nabi tidak ada mahar Al-Quran, tidak ada mahar, tidak dikenal mahar seperangkat alat salat. Tetapi kenapa hari ini orang tua kita selalu mengikutkan Al-Quran dan seperangkat alat salat setiap ada peristiwa nikah? Bahkan tidak jarang dijadikan sebagai mahar. Orang tua kita ingin menitip pesan kepada kita. Sesungguhnya ini adalah simbol pesan yang sangat bermakna dari orang tua kita, bahwa kalau kita ingin bahagia rumah tangga kita,
Maka yang pertama, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua, jadikan salat sebagai amalan utama dalam kehidupan rumah tangga. Hari ini banyak orang menikah, tetapi tidak sedikit juga orang cerai. Bahkan di Indonesia hari ini rata-rata setiap jam itu ada 4 orang cerai. Jadi sejak kita duduk tadi di sini, itu sudah ada beberapa orang yang cerai. Begitu tingginya angka perceraian di Indonesia. Macam-macam analisa kita. Ada yang mengatakan karena banyaknya pelakor, ada yang mengatakan karena pengaruh media sosial, ada yang mengatakan karena efek ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kuncinya sesungguhnya karena kurangnya pemahaman agama warga kita. Karena orang kalau bagus pemahaman agamanya tidak akan terpengaruh dengan adanya pelakor. Orang kalau bagus agamanya tidak akan terpengaruh dengan efek negatif dari media sosial. Orang kalau bagus agamanya, insya Allah dengan kondisi apapun rumah tangganya, walaupun mungkin hidupnya miskin, tidak akan menjadi sumber perceraian karena kemiskinan. Kenapa? Karena sumber kekuatan agama ada pada dirinya. Karena itu kunci utama sehingga orang tua kita selalu mengikutkan Al-Quran. Dan seperangkat salat ini adalah simbol bahwa jadikan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada nilainya Al-Quran kita jadikan sebagai mahar. Tidak ada nilainya seperangkat alat salat kita jadikan sebagai mahar kalau kita tidak amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pertama, nasihat ini bukan dari saya, tapi nasihat dari orang tua kita, saudara Wahab dan saudari Muhawiyah, bahwa Al-Quran dan salat ini jadikan sebagai zimat utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau agama kita kuat, maka insya Allah badai apapun yang menempa rumah tangga kita pasti bisa kita lalui dengan baik. Yang kedua, ayat yang dibacakan oleh karya kita tadi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pernikahan dalam Al-Quran itu banyak ayat yang bisa kita baca. Tetapi kenapa yang selalu dibaca oleh karya kita ketika orang menikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Seolah-olah ingin mengingatkan kepada kita bahwa pasangan kita itu adalah manusia pilihan Allah yang Allah sejajarkan dengan ciptaan Allah yang lain. Kenapa hari ini banyak istri kurang menghormati suaminya? Kenapa hari ini banyak suami dengan mudahnya menyakiti istrinya? Atau singkatnya, banyak pasangan tidak menghargai dan tidak menghormati pasangannya karena dia tidak sadar bahwa Allah memberikan kedudukan yang begitu tinggi kepada pasangan kita. Sampai Allah mengatakan, wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayat Allah diciptakannya pasangan bagi kita. Artinya apa? Allah mendudukkan pasangan itu, pasangan kita, sebagai salah satu di antara ayat-ayatnya. Sehingga ketika seorang istri tidak menghormati suaminya, ketika seorang suami tidak menghargai istrinya, itu sama halnya dengan tidak menghormati dan tidak menghargai ayat-ayat Allah. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ittaqullaha fin nisa. Wahai para suami, takutlah engkau terhadap urusan perempuan, urusan istrimu. Kenapa? Fa innakum akhastumuhunna bikalimatillah. Karena engkau mengambilnya di bawah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saudara Wahab diperintahkan bersyahadat, membaca suratul Fatihah. Artinya apa? Sebelum Muhawiyah dihalalkan kepada saudara Wahab, dia harus bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum ahastumuhunna bikalimatillah. Engkau diberikan mengambilnya dengan kalimat Allah, wa ahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan engkau dihalalkan kehormatannya juga karena kalimat Allah. Artinya, ketika seorang suami menganiaya, menyakiti istrinya, mungkin istrinya tidak bisa membalas, tetapi ingat, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dua pesan moral ini, saudara Wahab dengan saudari Muhawiyah, kalau mampu kita pegang teguh dalam rumah tangga, insya Allah badai apapun, ujian apapun, karena memang tidak bisa kita pungkiri Pak, rumah tangga berumah tangga itu adalah ujian terpanjang dalam hidup kita. Dan ujian pertama yang akan dihadapi saudara Wahab dan saudara Muhawiyah adalah akan masuknya bulan suci Ramadan. Itu ujian berat Pak bagi pengantin baru dan sebagian pengantin lama. Hati-hati. Karena kenapa? Ketika terjadi pelanggaran di siang hari pada bulan suci Ramadan,
maka kena kafara puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada kalanya. Jadi ini untuk pengantin baru, tetapi juga sebagian pengantin lama. Maka hati-hati kalau nanti masuk bulan suci Ramadan, pengantin baru jangan biasakan tidur siang berdua di kamar. Begitu imsak, pisah tempat tidur dulu. Nanti sudah buka baru berdekatan lagi. Siapa tahu tergoda oleh setan. Walaupun setan disalahkan, tapi biasa juga bukan gara-gara setan, gara-gara kita pun sendiri. Siapa tahu kecolongan, maka kena kafara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini tantangan besar bagi pengantin. Itu tantangan pertamanya, tetapi itu masih sedikit. Akan ada banyak tantangan, rintangan yang akan dihadapi dalam berumah tangga nanti. Saya kira orang-orang tua kita di sini yang sudah punya ribuan jam terbang pasti tahu betul. Begitu banyaknya tantangan dan rintangan yang mesti kita lalui, kita lewati dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kuncinya ada 2. Jadikan pasangan kita sebagai ayat-ayat Allah. Kalau istri menjadikan suaminya sebagai ayat-ayat Allah, tidak ada perempuan yang berani keluar melangkahkan kaki tanpa seizin suami. Jangankan keluar rumah, Pak, puasa sunat saja haram hukumnya seorang istri puasa sunat kalau tidak ada izin suami. Kenapa? Dikhawatirkan suaminya pulang mau makan siang, tiba-tiba juga mau tidur siang. Karena itu seorang istri haram hukumnya puasa sunnah kalau tidak ada izin dari suami. Kenapa? Karena jangankan keluar rumah, puasa sunnah saya diharamkan, apalagi keluar rumah. Kenapa? Karena kalau istri keluar rumah tanpa izin suami, lalu istri melakukan dosa di luar, maka yang pertama bertanggung jawab adalah suaminya di akhirat kelak. Saya kira kuncinya kembali saya ingatkan ada 2. Al-Quran dan seperangkat alat salat ini jadikan sebagai zimat utama dalam menjalani rumah tangga. Yang kedua, ayat yang dibaca oleh karya kita tadi, bahwa pasanganmu adalah ayat-ayat Allah yang mesti kamu hargai, harus kamu hormati, dan tidak boleh engkau sia-siakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.